Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama Miss Ayudia. Hari ini kita belajar matematika wajib. Sebelumnya kita akan mengingat kembali pembelajaran kita yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah belajar statistika. Kita sudah belajar poligon, terus tabel distribusi, terus ada histogram, ada ogif ya. Nah, dari sekian banyak itu yang sudah kita pelajari, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang namanya ukuran pemusatan data ya. Oke, dalam ukuran pemusatan data ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kita akan belajar dulu data tunggal. Nah, data tunggal ini terdiri dari min atau rataan, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median ya. Jadi yang pertama akan kita pelajari itu adalah data tunggal. Data tunggal ya. Data tunggal itu yang bagaimana adalah data yang terdiri dari masing-masing individu. Jadi dia itu tidak termasuk dalam tabel ya. Yang kemarin kita pelajari kan adalah tabel ya. Nah, hari ini kita belajar yang data tunggal dulu. Jadi data tunggal yang pertama, misal ada data 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, di sana. Jadi ada banyak datanya. Nah, ini yang dikatakan data tunggal karena dia tidak berbentuk tabel ya. Nah, dari data ini kita akan bisa mengetahui banyak hal. Yang pertama kita bisa mengetahui yaitu rataan. Rataan. Kalau rata-rata itu ya dilambangkan adalah X bar. Nah, X bar itu kalau untuk data tunggal sama seperti kita biasanya ya. Kalau misalnya rata-rata itu rumusnya adalah kita bisa buat rumus di sini X bar sama dengan sigma X atau jumlah X, jumlah X per N ya, dengan keterangan X bar adalah rata-rata, X adalah data ya, sigma itu jumlah, sedangkan N banyak data. Nah, jadi dari data ini kita bisa mengetahui rata-rata. Nah, dengan cara, kita langsung ya, kita coba langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, penyelesaian. X bar sama dengan, kan jumlah nih, tulis dulu rumusnya X bar per N, artinya jumlah X, jadi kita jumlahkan semuanya. Jadi 3 plus 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 ada berapa nih 12 nya? Ada 4 ya? Plus 12 plus 13 15 16 17 18 19 ya. Nah, ini per N. Kita hitung N-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali 2 berarti jumlah banyak datanya adalah 20 per 20. Maka X barnya bisa kita jumlahkan dulu ya. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 223.
dibagi 20, sehingga kalau kita hasilkan itu 11,15 ya. Nah, itu adalah rata-rata. Yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya modus. Nah, jadi modus ini kalau dalam pengertiannya adalah banyak data yang paling banyak muncul ya. Nah, jadi kayak seperti ini. Jadi yang kedua ya, itu modus. Kalau dalam bahasanya data yang sering muncul. Kalau dalam data tunggal itu enak ya, buatnya itu tinggal kita lihat aja yang paling banyak ya data yang muncul. Nah, ini kalau dilambangin itu adalah MO, modus ya. Nah, dari yang di sini kita lihat ini sudah berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau misalnya datanya belum ada urutannya, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini ada angka 3, 3-nya hanya ada 2 ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada nggak yang bisa nandingin 12? Kan kita lihat nih, 12-nya ada 4, 2, 3, 4. Sedangkan yang lain paling banyak hanya ada 2. Maka modusnya adalah di sini, modusnya adalah 12. Seperti itu saja kalau data tunggal ya. Beda halnya dengan data berkelompok. Nanti kita pelajarinya ya. Yang ketiga, kita akan mempelajari yaitu median. Apa itu median? Ya, median itu adalah nilai tengah atau data dari data itu yang nilainya terletak di tengah-tengah ya. Jadi di sini kalau lambangnya itu adalah MO, median, nilai tengah ya. Nah, ya, kalau median itu cukup dihitung aja ya. Metodenya terserah. Kalau ini metodenya bisa seperti ini, kita coret 3 sama 4, oke, 5, 6, 7, 8 ya, 9. Nah, jadi dia itu berada di tengah-tengah antara 12 sama 12 ya. 12 sama 12 itu berarti mediannya adalah nilai tengahnya adalah 12. Langsung itu cara kedua bisa dengan cara menggunakan rumus letak. Letak itu letak median sama dengan N plus 1 per 2 sama dengan 20, kan jumlahnya ada 20 plus 1 per 2, maka 21 per 2 atau 10,5. Jadi letaknya itu berada di antara data ke 10,5 ya. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini data ke 10. Ada setengahnya, berarti antara 12 sama 12 ya. 12 sama 12 berarti sama kan datanya, maka mediannya adalah 12. Seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mempelajari data berkelompok. Sama seperti yang data tunggal tadi, yang pertama, jadi yang akan kita pelajari itu adalah min atau rata-rata. Nah, lambangnya juga sama seperti X bar. Rumusnya itu bedanya di sini, rumusnya adalah dia punya sigma F dikali XI per sigma F. Keterangannya itu X bar tetap sama rata-rata, terus sigma juga tetap sama, itu adalah jumlah, F adalah frekuensi, dan XI itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Nah, misal Miss punya data ini, langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui tabel distribusi seperti ini. Oke, ini ada nilai
Ini ada frekuensi. Dia punya 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45. Yang terakhir 46 sampai 50. Frekuensinya ada 2, ada 8, ada 9, ada 6, ada 3, ada 2, ya. Nah, kalau diketahui data seperti ini artinya kita harus mencari dulu nilai tengah. Cara mencari nilai tengah itu adalah bisa kita tambahkan bagi 2. Jadi di sini kita tulis di sini XI ya. XI. Atau lebih hemat ya, tabelnya di sini F. Oke. Di sini kita bisa tulis XI. Terus nanti ada satu lagi yang butuh kita adalah F dikali XI. Jadi bisa langsung di sini F dikali XI. Nah, caranya kalau nyari nilai tengah itu mudah aja. 21 tambah 26 bagi 2 ya. 21 tambah 26 itu 46 dibagi 2 berarti 23. Terus 36 ditambah 26 ditambah 30 itu 56. 56 dibagi 2 itu berarti 28. Ya. Ini juga berarti 33. Terus yang ini jadinya 38. Terus di sini 43 sama 48. Nah, tinggal kita cari jumlah dari F dikali XI. Jadi kita kali ini nih, 2 kali 23, 46. 8 kali 28 kaliin ya. 8 kali 28 64, 46, 16, 22. 2, 4. 9 kali 33 kaliin lagi. 27, 29. 297. 6 kali 38 kaliin lagi. 38 kali 6 48, 4 18 22. 228. 3 kali 4 3, 43 kali 3 9 12. 129. 48 kali 2 96. Di sini kita tulis jumlah ya. Di sini aja jumlah. Jadi kita bisa ngejumlahin sekalian frekuensinya berapa. Nah, ini kita tambahin 2 tambah 8 10 10 terus ditambah 15 25 tambah 5 berarti 30 jumlahnya. Nah, terus ini kita jumlahin juga 10 15 tambah 15 30 40 berarti 0 4 ya. 15 30 10 40 0 4 terus 4 6 ditambah ini kan 11 tambah 11 22 tambah 6 22 tambah 6 28 28 tambah 4 32 2 3 simpen 3 4 5 6 7 tambah 3. Oke, tuh ya. Maka bisa kita langsung menggunakan rumusnya. Sehingga jadi kalau kita cari X barnya ya, sesuai rumusnya F dikali XI per sigma F, maka langsung tulis aja nih 1020 dibagi 30. Yang kita bagiin 1020 bagi 30 34 ya. 34. Nah, seperti itu. Jadi cari rata-rata dalam distribusi data berkelompok berbeda dengan data tunggal ya. Kalau data tunggal tadi nggak punya F frekuensi, tapi kalau data berkelompok punya F ya. Oke. Yang ketiga itu adalah yang kedua ya. Yang kedua tetap data berkelompok. Untuk yang kedua kita akan pelajari modus. Sama dengan yang tadi pengertiannya, lambangnya juga sama MO ya, tapi bedanya adalah di rumus. Jadi rumusnya ini ada MO sama dengan TB
kemarin kita sudah belajar tepi bawah, tepi atas ya, TB plus N, bukan N ya, kemarin C D1 per D1 tambah D2. Nah, keterangannya apa sekarang? Di sini keterangan MO itu adalah modus, TB tepi bawah kelas modus ya. Kalau C itu panjang kelas, terus kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Terus kalau D2 itu frekuensi selisih kelas modus dengan kelas setelahnya ya, setelahnya. Jadi kalau yang D1 itu yang sebelum, kalau yang D2 itu yang setelah ya. Misal contoh, langsung ke contoh. Miss punya data nilai frekuensi 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Ini ada 2, ini 8, ini 10, ini 4. Nah, dari data ini berarti yang belum kita ketahui itu adalah tepi bawah, panjang ya, sama selisih ya. Kita bisa langsung sebenarnya. Jadi di sini kita bisa tambah TB, tepi bawah. Seperti yang kemarin Miss ajarkan, itu berarti kalau tepi bawah, yang bawah dikurang ya, dikurang 0,5. Jadi di sini kita bisa buat 30,5. Kan 31 dikurang 0,5. Yang ini 40,5. Terus yang ini 50,5. Yang ini 60,5. Kita lihat di sini sesuai rumusnya. Jadi kalau kita langsung ngerjain TB, kita lihat frekuensi yang paling banyak ya. Kalau dalam data berkelompok kita lihatnya frekuensi yang paling banyak. Jadi di sini yang frekuensi yang paling banyak adalah 10. 10 ini yang kita lingkarin. Berarti datanya adalah 51 sampai 60. TB-nya adalah 50,5. Jadi di sini kita buat TB plus C D1 per D1 tambah D2. TB-nya kita tulis 50,5 plus C-nya itu panjang kelas kan. Panjang kelas itu kita kurangin aja 60 dikurang 50, 50 dikurang 40 sama. Jadi rentangnya ini 60 ke 50 kan 10, 50 ke 40 juga 10. Berarti panjang kelasnya adalah 10. D1-nya kita kurangin dari 10 ini ke 8. 10 dikurang 8 jadinya 2. D1-nya 2, D2-nya 10 dikurang 4 jadinya 6. Ya. Nah, 10 dikurang 4, 6. Tinggal dioperasikan saja. 50,5 plus 10, 2 per 8 ya. 2 per 8. Jadi 50,5 bisa dicoret, boleh. Ini kalau kita coret dibagi 2, ini 5, bagi 2 ini 4. Bagi lagi, bagi 2 1, bagi 2 2. Jadi tinggal 5 per 2 plus 5 per 2. Kalau 5 per 2 itu kan sama saja dengan 2,5. Maka modusnya adalah 53. Ya, tambahin coba 53.
Oke, itu adalah modusnya. Nah, dalam data berkelompok, mediannya tidak perlu kita pelajari karena kita akan mempelajari kuartil dan median itu sama dengan kuartil 2. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Oke, Miss akhiri cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.